Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan pembelajaran Cisco Packet Tracer Lab Activity 3.1 bagian ketiga ya. Oke, langsung kita ke file yang kemarin ya. Silahkan dibuka kembali. Folder tugas Lab Activity 3.1. Oke. Kemudian silahkan buka Lab Activity 3.1 Cisco Packet Tracer-nya ya. Jangan lupa buka juga laporan aktivitasnya. Ya, untuk laporan aktivitasnya yang kita akan kerjakan nanti itu tabel 1.6 ya. Oke, kita baca dulu tabel 1.6 ya. Di sini kita akan menguji suite VLAN daripada port membernya. Jadi nanti hasil pengujian kita akan isikan pada tabel yang ada di sini. Mungkin kita atur sedikit. Oke, landscape aja. Ya, ini sudah terbuka ya. Kita atur dulu supaya agak mudah. Ya, untuk bagian ketiga ini, aktivitas kita adalah menguji daripada suite manageable ya. Langkah kerjanya, kita coba masuk ke My School, lab TKJ 1, lab TKJ dasar. Oke. Dikecilkan saja supaya kelihatan semua ya. Pada 3.1 bagian kedua kemarin, kita telah menguji 3 buah device dan 1 suite unmanageable ya. Di mana pada saat kemarin kita dapat bebas menaruh di port mana saja di suite tersebut ya. Di sini kita diminta untuk menyimpan 3 buah kabel tersebut ya. Kita kembalikan lagi. Caranya klik kabelnya, kemudian delete kabelnya, akan kembali ke pangkort lagi ya. Oke, kalau sudah kembali, switch-nya dikembalikan dengan cara dinonaktifkan dulu atau off-kan dulu powernya, kemudian switch unmanageable kembalikan lagi ke rack. Kemudian ambil switch LAN 1 ya. Di sini switch LAN 1 itu adalah yang ini ya. Oke, ambil switch LAN 1 dan letakkan pada rack server. Rack server di sini. Rack server 1 di sini letakkan. Kita klik, drag, geser. Oke. Kemudian pada switch-nya kita akan masuk ke menu config ya. Oke. Pilih tab menu konfigurasi, kemudian klik pada VLAN database. Nah, pada bagian VLAN number isikan 2 dan pada VLAN name isikan LAN 1. Nah, di sini, oke, VLAN number isikan 2, kemudian VLAN number itu kita ketik LAN 1 ya, baru add atau kita tambah. Buat satu lagi VLAN ya, yaitu number 3 dan juga LAN 2. Kita ganti sini nomor 3 dan LAN 2. Baru add. Nah, di sini kita telah mempunyai 2 buah VLAN ya, yaitu VLAN 2 di LAN 1 dan juga VLAN 3 di LAN 2. Oke. Nah, selanjutnya adalah mengelompokkan port menjadi anggota VLAN. Jadi, port-port yang ada pada ini, pada switch manageable ini ada pas Ethernet atau port 1 hingga port ke-24 ya, dan juga ada gigabit Ethernet. Ini nanti kita kelompokkan berdasarkan 2 buah VLAN yang kita buat tadi. Di sini pada bagian ini kita kelompokkan port 1 sampai port 3 itu pada VLAN 2. Di VLAN 2 LAN 1 ya. Oke, kita coba klik pas Ethernet 01 atau port 1.
Kemudian pada VLAN kita pilih LAN 1 ya. Oke. Kemudian untuk pas Ethernet 2 atau port 2 kita sama pilih juga LAN 1. Kemudian yang berikutnya pada port 3 kita kembali pilih LAN 1. Nah, sehingga port 1, 2, dan 3 ini pada satu segmen, yaitu VLAN 2 yang berada pada LAN 1. Berikutnya, untuk port 4, 5, dan juga gigabit Ethernet 1, itu kita kasih VLAN 3, LAN 2 ya. Nah, ini dia. Pas Ethernet 04, kita kasih LAN 2. Port atau pas Ethernet 05 kita kasih VLAN 2 juga. Dan terakhir, gigabit Ethernet 1 kita kasih juga LAN 2 atau VLAN 3. Nah, akhirnya kita sudah mendapatkan dua buah segmen ya. Sedangkan untuk nomor 7 hingga nomor 24 itu kita biarin dulu ya, di port aja. Nah, selanjutnya ketika sudah dilaksanakan pengelompokan VLAN, maka kita akan melakukan uji ya. Uji dengan cara diberi kabel dulu antara PC LAN 1 pada switch LAN 1 atau port 1, kemudian PC LAN 2 pada port 2 atau pas Ethernet 02, kemudian PC LAN 2 yang ada di gigabit Ethernet yang ada di switch kita hubungkan ke laptop ya. Kita coba dulu. Oke, cari kabel strike aja ya. Oke, di sini kita klik port 4, kita geser lagi. Port 2. Nah, port 1 baru ke PC LAN 1. Nah, sudah terhubung. Selanjutnya kita besarkan aja supaya mudah kelihatan. Nah, ini dia. Pas Ethernet 02 ya, port 2. Bentar lagi ke ini dia, ke sini. Ke PC LAN 2. Oke, terhubung sudah. Baru terakhir kita hubungkan laptop ke, soalnya adalah gigabit Ethernet 1. Oke, sudah terhubung semua ke 3 buah kabel, baru kita uji koneksi dulu ya. Dari laptop ke PC LAN 1 dan PC LAN 2. Kita tes. Command prompt, ping 192.168.1.1 ya, kita ke PC LAN 1. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oh, RTO ya, request timeout. Oke, RTO. Kita coba juga ke LAN PC LAN 2 sekarang. Ke PC LAN 2 kita tes. Apakah sama RTO juga atau dia reply ya. Oke, ternyata keduanya RTO ya. Hasilnya baru kita tulis pada hasilnya pada tabel 1.6. Selanjutnya, pindahkan kabel yang terhubung dari laptop ke pas Ethernet 03 dengan cara seret dan drag kabel port yang diinginkan. Kita besarkan sedikit di sini. Ya, kabel yang semula pada gigabit Ethernet 01 ini kita seret ke sini.
perintahnya ke port 3 ya. Oke, saya seret ke sini. Ya, sudah. Seperti ini ya. Baru kembali kita tes lagi. Nah, sekarang kita uji kembali. Ya, kita uji dari laptop ke PC LAN 2. Bagaimana hasilnya? Ya, kita tunggu dulu ya, si RTO. Terus lagi kita coba ke 1. Oh, sudah reply ya. Oke, kita coba lagi ke PC LAN 2. Ya, replay. Ternyata sudah terhubung antara laptop ke PC LAN 1 dan PC LAN 2. Nah, ini hasilnya kita tulis pada tabel 1.6. Jadi, kesimpulannya adalah ketika sebelumnya kabel dari laptop kita hubungkan ke gigabit Ethernet yang ada di switch, maka dia RTO ya, request timeout, tidak terhubung. Kenapa tidak terhubung? Padahal dia sama-sama di port yang ada di switch. Ternyata dari hasil konfigurasi kita di awal bahwa port 1, 2, dan 3 kita buat satu segmen VLAN 2 di LAN 1, sedangkan untuk port 4, 5, dan 6, port 4, 5, dan juga gigabit Ethernet itu kita buat LAN 3 ya, pada VLAN 3 pada LAN 2. Nah, karena ini sudah beda segmen, sehingga ketika kita hubungkan atau tadi awal kita hubungkan dari, anggaplah dari LAN 2, kita hubungkan ke LAN 3, dia nggak bisa terhubung. Tapi ketika kita pindah kabelnya dari gigabit Ethernet ke port 3 yang sama-sama satu segmen LAN 2 atau yang di VLAN 2 di LAN 1, maka dia terhubung ya. Jadi kalau dia berada pada satu segmen yang sama, kita besarkan, berada pada satu segmen yang sama, port 1, 2, dan 3 sesuai dengan yang kita edit atau kita konfigurasi di awal, yang berada pada VLAN 2, maka dia bisa terhubung. Tapi sebelumnya kalau tadi berada pada gigabit Ethernet, yang mana itu adalah VLAN 3, maka dia tidak bisa terhubung. Oke, kira-kira begitu penjelasannya. Demikian tutorial daripada praktik Lab Activity 3.1 bagian ketiga. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran kalian.